Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana tempat liburan di momen Lebaran kali ini, kami tengah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Malang, Jawa Timur ada juga koresponden Miftah. Nah, informasi pertama kita akan ke Victor terlebih dahulu di Bogor, Jawa Barat. Victor, bisa Anda laporkan suasana atau keramaian yang terjadi di sana? Ya, selamat siang Freddy. Betul sekali, saat ini saya masih berada di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di belakang saya adalah jalur menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kalau kita perlihatkan kepada Anda, ini adalah situasi saat ini yang terjadi di jalur Puncak. Di sini memang sudah ada pemberlakuan atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Ini sudah berlangsung sejak pukul setengah 11 siang tadi, Freddy. Sistem yang dilakukan adalah sistem one way, di mana hanya satu arah kendaraan saja dari arah Jakarta menuju jalur Puncak yang bisa melaju atau memasuki kawasan wisata Puncak. Seperti ini kondisinya. Kita lihat ini adalah di belakang saya adalah jalur atau arus kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, Freddy. Di situ ada 6 lajur kendaraan, 4 lajur ini dari exit tol Ciawi, 2 lajur kendaraan dari arah Sukabumi. Ini artinya saat ini yang terjadi siang ini adalah arus kendaraan dari arah Puncak yang menuju Jakarta sedang ditutup dan tidak bisa bergerak untuk kembali ke ibu kota. Freddy, ini sudah terjadi sejak pukul setengah 11 siang tadi. Tadi sempat diberlakukan sistem ganjil genap di pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Saat ini melihat kondisi yang ada, kemacetan semakin parah menuju kawasan wisata Puncak karena kalau tadi pukul 00 sampai pukul 8 pagi jumlah kendaraan yang keluar dari pintu tol Ciawi yang menuju arah Puncak ini sudah mencapai 25.000 kendaraan. Siang ini diperkirakan lebih dari 50.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak, Freddy. Ini adalah pemandangan yang luar biasa menurut saya. Saya pun melihatnya cukup menghela nafas, Freddy, karena memang sempat kendaraan dari exit tol Ciawi tidak bergerak sama sekali karena sedang dilakukan pengurasan kendaraan dari arah atas, dari arah Puncak menuju Jakarta. Sempat selama 1,5 jam pengendara dari exit tol Ciawi tidak dapat masuk ke jalur Puncak ini, begitu. Dan rekayasa lalu lintas ini adalah salah satu yang dilakukan selain ganjil genap, begitu. Kemacetan terjadi, kalau kita lihat dari pukul 6 pagi tadi, kemacetan terjadi di ruas jalan tol Jagorawi menuju arah Puncak, ini dari kilometer 43. Tapi tadi saya mendapatkan informasi dari petugas pemantauan di Simpang Gadok ini, bahwa kemacetan saat ini terjadi sejak kilometer 46. Ini artinya terjadi kemacetan panjang sekitar 6 kilometer dari ruas jalan tol Jagorawi, exit tol Ciawi sampai dengan Simpang Gadok ini. Belum lagi kemacetan yang terjadi di jalur Puncak, Freddy. Karena memang saat ini seperti ini kondisinya, padat merayap, pelan saja, kecepatan kendaraan pun tidak lebih dari 20 km per jam. Ini artinya pengendara harus ekstra bersabar. Tadi sempat ada beberapa pengendara yang mengeluhkan kepada petugas karena memang ada beberapa pengendara yang membatalkan perjalanan mereka untuk berlibur ke kawasan wisata Puncak, tidak bisa melintas sama sekali untuk masuk ke gerbang tol ini karena sedang ditutup dan dilakukan satu arah kendaraan saja. Ini artinya terpaksa harus beristirahat sementara. Saya juga demikian, tidak dapat kembali ke ibu kota saat ini, tetapi menunggu sampai kapan sistem one way ini diberlakukan. Tidak ada batas waktu karena memang ini bersifat situasional. Kalau kemarin di hari kedua Lebaran saja ada 47.800 kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi menuju arah Puncak di kawasan wisata Puncak ini. Hari ini siang ini diprediksi lebih dari 50.000. Ini artinya hari ini di hari satu hari setelah Lebaran, kawasan Puncak lebih ramai dan lebih dipadati oleh para pengendara yang hendak berwisata. Tadi saya sudah bertanya juga kepada sejumlah pengendara, mereka kecewa juga tidak berhasil berlibur, begitu. Ini artinya saya akan memberikan tips nih, Freddy, bagi Anda pemirsa di rumah juga yang ingin berencana berlibur ke kawasan Puncak. Besok masih ada 1 hari lagi cuti bersama untuk libur Lebaran tahun ini. Bisa digunakan untuk berwisata ke kawasan Puncak, tetapi yang terpenting adalah atur waktu perjalanan Anda. Jangan sampai berangkat misalkan dari Jakarta, dari Depok, Bekasi siang hari, karena akan
terjebak kemacetan seperti ini, berangkatlah lebih pagi. Kalau bisa pukul 5 pagi sudah berangkat dari rumah, kemudian masih bisa masuk ke kawasan puncak. Tetapi kalau lebih siang sedikit saja, maka bersiaplah untuk bersabar dan menghadapi kemacetan. Tadinya yang berniat untuk healing, untuk berlibur, untuk melihat pemandangan alam, merasakan kesejukan udara di kawasan puncak, bisa saja gagal karena kemacetan ini. Ada beberapa memang hendak memutar balik di kawasan Simpang Gadok ini, tapi tidak berhasil juga. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan, kemudian mencari tempat peristirahatan di atas sana begitu. Karena memang jalur puncak ini panjangnya sekitar 22,7 km. Di sepanjang jalur ini, Polres Bogor sudah mendirikan 4 posko pengamanan. Ini yang bisa posko-posko ini bisa dijadikan tempat untuk para pengendara beristirahat ketika mereka lelah berkendara. Karena memang dari tadi padat merayap, kecepatan juga tidak bisa tinggi. Ini artinya waspada, kemudian kondisi kesehatan atau badan juga harus prima karena memang akan lelah di perjalanan. Dan satu lagi, perhatikan kondisi kendaraan Anda harus prima. Jangan sampai terjadi mogok di jalan dan menimbulkan kemacetan yang lebih parah lagi. Demikian, Freddy. Ya, terima kasih Victor untuk laporannya, dan itu tadi juga sempat diberikan tips bahwa harus berangkatnya lebih pagi dan diantisipasi juga dengan performa dari kendaraan dan juga antisipasi lain terkait fisik yang lebih optimal untuk berwisata. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan tugas, dan kita akan bergeser menuju ke suasana Lebaran juga. Ada koresponden, ada Miftah Farid di lokasi wisata Selekta Kota Batu. Farid, silakan dengan laporan Anda di sana. Freddy, kalau kawan kita, Victor, sedang berkutat dengan kemacetan di Simpang Gadok di Jawa Barat, kita akan sedikit refreshing karena saya cukup beruntung karena sejak pagi tadi sebenarnya lalu lintas di kota wisata Batu cukup lancar meskipun ramai, dan siang ini cukup terik suasananya dan enak sekali karena udara sejuk, dan Anda saya ajak untuk berada di salah satu lokasi wisata favorit di kota Batu yang sangat legendaris, karena ketika kita bicara soal Batu mustahil untuk melupakan satu lokasi ini, karena lokasi ini sebenarnya sudah dibangun sejak 1930 dan sangat eksis, menjadi saksi sejarah juga ketika periode 1945, dan sekarang Anda bisa melihat tidak lekang oleh waktu meskipun ada banyak sekali tempat wisata baru yang tumbuh di kota Batu. Ada ribuan lokasi wisata, tapi tempat ini bahkan di puncak nanti di hari esok, bahkan hari ini juga dipenuhi oleh pengunjung, bahkan sampai 10 sampai 15 ribu orang datang ke sini dari berbagai wilayah, baik Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan juga beberapa kota di sekitar kota Batu. Nah, yang menarik adalah di sini bukan hanya auranya, Freddy, karena kalau kita lihat ada banyak sekali pengunjung yang datang ke sini sebenarnya di masa kecilnya sudah pernah datang ke sini, sehingga mereka mengajak anak mereka, mengajak keluarga mereka untuk merasakan bagaimana suasana di Selekta. Dan yang menarik adalah mereka bebas berpiknik, mereka bebas membawa makanan, mereka bebas kalau dalam bahasa Jawa beber kloso, kalau dalam bahasa Indonesia adalah menggelar tikar untuk mereka bisa makan. Tidak ada larangan untuk mereka membawa makanan dari rumah mereka, meskipun kalau Anda lihat di depan Anda ini merupakan salah satu resto yang ada di wahana wisata Selekta, namun akan sangat kontras ketika Anda melihat di layar selanjutnya adalah warga bebas membawa makanan apapun dari rumah mereka dengan menggelar tikar, mereka bebas untuk makan, bahkan hanya dengan Rp40.000 untuk masuk, mereka bebas sampai berapapun waktu yang mereka butuhkan untuk menghabiskan suasana di tempat ini. Dan coba kita datang nih ke salah satu pengunjung. Halo Ibu, dari mana ini Ibu? Dari Madura. Masnya berangkat jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 6. Macet nggak Mas? Lumayan Mas, Lumayan, ada ya? yang macet ada yang enggak. Kenapa Mas milih ke Selekta? Diajakin sih. Atau jangan-jangan masa mudanya pernah ke sini Bu ya? Saya suka dan punya kenangan indah di sini Pak. Oh, gitu Benar ya? loh. Kalau Masnya baru Luar pertama kali biasa. ke sini. Pertama kali Mas. Gimana suasananya Mas? Rame ya, cukup rame, terus banyak wahananya juga. Ya buat nganter anak-anak juga enak lah. Ini yang menarik, kok memilih beber kloso Bu? Gimana ini Bu? Gimana Mas? Boleh nggak? Enak nggak Mas suasananya? Beber kloso sini. Biar kebersamaannya lebih berasa Mas. Ini kan teman-teman dari keluarga besar semua nih. Biar kebersamaannya lebih berasa, makanya lebih akrab lagi sama teman-teman sama keluarga-keluarga kita. Jadinya milih untuk delosor kayak gini Mas. Oke, kalau dibandingkan tempat wisata baru Bu di Kota Batu, kenapa milih ke sini Bu? Karena kita sudah berada
Karena udah terbiasa ke sini katanya Mas. Jadi Tempatnya juga menyejukkan, Mas. Terus banyak permainan. sama kolam renang ini kan yang jadi prioritas dari teman-teman, dari anak-anak sekalian, biar bisa main-main di kolam renang gitu Mas. Kira-kira sampai berapa jam nanti nih Mas di sini? Kayaknya lama ini kayaknya karena makanannya masih banyak ini. Sampai jam 3-an sih Mas, sampai jam 3. Sampai jam 3. Kita baru datang, kebetulan baru datang sampai jam 3. Puas nanti. Puas. Langsung balik Madura. Langsung balik Madura. Oke, terima kasih. Sama-sama Siap. Bu. Ya, begitulah ya. Jadi mereka yang datang ke sini kebanyakan bukan sekali dua kali. Karena mereka mengajak anak mereka dan salah satu hal yang membuat mereka datang ke sini adalah suasana nostalgia karena sejak tahun 1930 tempat ini eksis, meskipun dihajar, digempur wahana wisata yang baru, tempat ini masih cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari Batu, Malang, kemudian juga Surabaya, bahkan tadi Madura, dan beberapa wisatawan yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jakarta. Satu persatu mereka pulang karena tanggal 26 mereka harus bekerja. Dan kalau dilihat dari kunjungan wisata di Kota Batu secara keseluruhan, ada peningkatan sekitar 20-40%. Dan okupansi hotel juga melebihi 80%. Dan mereka bersyukur meskipun dibebaskan oleh pemerintah, tidak ada lagi pembatasan, mereka cukup berani untuk menaikkan tarif hotel mereka sampai 100%, dan mereka bersyukur jumlah kunjungan masyarakat yang datang ke Kota Batu, yang menginap di hotel di Kota Batu sangat tinggi karena masa libur yang panjang, meskipun tidak sampai okupansi 100%, tapi hari atau day by day di Kota Batu ini cukup merata di sekitar 80% sampai 90% okupansi di hotel, dan mereka berharap nilai keekonomian ini bisa terus tumbuh sampai mereka nanti di masa libur sekolah nanti, bahkan sampai di tahun baru atau Natal tahun baru di tahun ini. Freddy. Ya, terima kasih Miftah. Tentunya tadi mendapatkan kenangan yang terindah. Semoga ketika bertugas di situ juga mendapatkan kenangan yang terindah ya ketika berwisata di Kota Batu. Koresponden CNN Indonesia, dan sebelumnya tadi ada Victor Pangaribuan, koresponden CNN Indonesia yang melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali lagi.